Pagi-pagi beli semangka. Halo, aku Reka. Jepretin nenek pakai ketapel. Halo, nama aku El. Ke pasar beli kado. Halo, aku Aldo. Siang-siang bersih-bersih. Halo, nama aku Habib. Oke, teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana komunikasi nonverbal digunakan dalam kehidupan hari-hari, khususnya di kehidupan kampus. Dan di sini kami akan memberikan juga contohnya, semoga mudah dipahami sama teman-teman. Jadi, tolong disimak videonya. Kalian pernah nggak sih ngobrol sama orang, jawabnya iya, tapi mukanya kayak pengen kabur? Atau dia jawab terserah, tapi nadanya kayak ngajak ribut? Nah, itu bukan salah kuping kalian, tapi itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang komunikasi nonverbal di kehidupan sehari-hari anak kampus. Nah, kadang yang bikin salah paham itu bukan kata-kata, tapi gerak badan, nada suara, tatapan mata, jarak duduk, bahkan cara aku ngeliatin jam. Komunikasi nonverbal itu semua bentuk komunikasi selain kata-kata, dan komunikasi nonverbal itu lebih sering jujur daripada ucapan. Mulut sih bisa bohong, tapi kalau ekspresi wajah mana bisa. Makanya, kalau misalnya kata-katanya netral tapi komunikasi nonverbalnya aneh, pasti pesan yang diterima sang penerima akan sangat jauh berbeda. Guys, gimana presentasi gua? Bagus gak? Menarik sih. Bagus gak? Ya, iya menarik aja. Menarik gimana nih? Stop. Ya gitu dah. Ya, menarik. Gue jelek ya? Dalam adegan ini, Aldo bertanya secara verbal kepada teman-temannya tentang presentasinya. Secara lisan, mereka menjawab dengan kata yang terdengar positif. Namun, pesan nonverbal mereka justru menyampaikan hal sebaliknya. Ekspresi wajah datar, alis yang terangkat sebelah, serta tatapan sambil minum menunjukkan keraguan dan ketidaktulisan. Senyum yang dipaksakan dan gerakan kepala yang minim memperkuat kesan bahwa mereka sebenarnya tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Reaksi teman-teman lain semakin menegaskan situasi yang canggung. Yang pertama, saling pandang, menandakan ada pendapat yang disembunyikan. Yang kedua, batu palsu sebagai upaya mengalihkan suasana. Yang ketiga, pura-pura bermain HP sebagai bentuk menghindari kontak sosial. Tanpa perlu ada kritik langsung, Aldo menangkap makna sebenarnya melalui bahasa tubuh di sekitarnya. Hal ini membuat menyimpulkan sendiri bahwa presentasinya tidak berjalan dengan baik. Situasi ini memperlihatkan bahwa komunikasi nonverbal seringkali lebih dominan dan jujur dibandingkan komunikasi verbal, serta mampu mempengaruhi persepsi dan emosi lawan bicara. Nah, ada juga yang namanya paralanguage. Paralanguage itu adalah cara kita ngomong, ada bicara, intonasi, dan tempo. Makanya sama kata belum tentu sama hati, tergantung cara kita menyampaikannya. Bahkan chat yang sama temen yang tadi baik-baik aja malah jadi berantem. Rek, deadline besok ya? Besok? Iya, besok pagi. Besok Iya. pagi? Iya. Besok pagi. Besok pagi. Oke guys, paralanguage terlihat jelas sejak El mengucapkan kalimat deadline besok. Kalimat ini sederhana, tetapi cara Reka merespon secara vokal menunjukkan perubahan emosi Reka atau seakan-akan dia kaget. Lalu, El bilang deadline besok, disampaikan dengan nada netral dan informatif. Secara verbal biasa aja, tapi menjadi pemicu tekanan dalam konteks tugas kelompok. Lalu Reka bilang, oh besok, ada jeda dan intonasi rendah. Ini menunjukkan mereka belum sepenuhnya menyadari urgensi kata deadline. Lalu El bilang, besok pagi, penegasan waktu membuat informasi terasa lebih menekan dan mempersempit ruang waktu Reka. Lalu Reka bilang lagi, dengan nada kaget, besok. Perubahan drastis pada volume dan intonasi menandakan si Reka panik, si Reka shock, si Reka kesadaran instan akan tekanan waktu. Kata yang sama, besok, berubah makna karena cara pengucapannya. Lalu Reka buka tab, panik, menguatkan paralanguage sebelumnya. Reaksi vokal tadi mencerminkan kondisi mental yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya dari kalimat deadline besok, paralanguage menunjukkan perubahan emosi Reka dari santai, jadi kaget, lalu jadi panik. Makna komunikasi lebih banyak disampaikan lewat intonasi, jeda, dan volume suara, bukan kata-kata saja. Komunikasi nonverbal juga kelihatan dari eye contact, sentuhan, gestur, bahkan cara orang untuk ngatur waktunya.
Dan juga ada orang yang diajak ngobrol itu matanya tuh kemana-mana. Terus juga ada orang yang kalau ngomong tuh terlalu dekat sama lawan bicaranya sehingga membuat lawan bicara tidak nyaman. Dan juga yang terakhir ada orang yang di chat tuh bilangnya nanti tapi nantinya tuh 3 hari. Lu udah kajian bahasa Inggris? Udah sih. Lu udah hafal? Baru chapter 2 sih gue udah hafal. Oh, besok mau maju berarti? Iya. Gue mau juga ah. Mau ngapain ah, bareng yuk. Iya. Enggak. Kenapa? Aldo berdiri terlalu dekat hanya sejengkal. Ini melanggar personal space Reka. Reka mundur sedikit tetapi Aldo kembali maju mendekati Reka. Pola ini berulang hingga Reka kehabisan ruang dan menempel ke tembok. Artinya, Reka berusaha menjaga jarak sementara Aldo mengabaikan sinyal tersebut. Lalu yang kedua ada eye contact atau kontak mata. Tatapan Aldo tajam, jarang berkedip, menunjukkan dominasi, tekanan, ataupun sikap mengintimidasi. Reka menghindari tatapan atau hanya senyum kaku saja, tanda gugup dan tidak nyaman meskipun secara verbal Reka tidak menolak. Lalu yang ketiga ada time atau isyarat waktu, notif HP, reminder, pulang menjadi alasan nonverbal bagi Reka untuk mengakhiri situasi. Mereka berkali-kali melihat jam, isyarat kuat bahwa ia ingin pergi tapi ragu menyampaikannya secara langsung. Gestur atau gerak tubuh, senyum, kaku, kaki goyang, badan miring setengah kabur. Gestur klasik orang yang ingin menghindar tapi terjebak. Tubuh Reka sudah siap kabur walau kata-katanya masih menenangkan. Lalu ada kontradiksi verbal versus nonverbal. Verbal Reka enggak, nonverbalnya Reka mundur, terpojok, lihat jam, lalu kaki bergoyang. Ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh lebih jujur daripada ucapan. Lalu kesimpulannya, adegan ini menegaskan bahwa ketidaknyamanan bisa terbaca jelas lewat jarak, tatapan, waktu, dan gestur. Aldo terus mendekat menandakan dominasi atau kurangnya kepekaan sosial. Dari contoh-contoh tadi bisa kelihatan komunikasi nonverbal itu nggak pernah diam, walaupun kita nggak ngomong apa-apa, tapi tubuh kita tuh tetap ngomong. Makanya penting buat sadar apa yang kita tunjukkan lewat badan, lewat muka, nada suara, sikap, itu bisa ngirim pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Jadi kalau abis ini kalian ngerasa salah paham sama orang, Coba cek dulu kata-katanya atau badannya. Karena bisa jadi dia bilang iya, tapi nonverbalnya teriak enggak. Komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi juga sikap. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Deadline besok. Besok. Lagi. Teriak enggak. komunikasi itu bukan cuma ngomong, tapi juga Lu udah tugas kemarin? Udah? Udah buat? Udah? Udah apa belum? Udah sih. Dikit-dikit mah udah hafal bang. Berarti lu besok. Mau majuan lagi. Lu jangan ini cowok. Contohnya juga semoga teman-teman dapat memahami.